Yesus bangkit, Hosana, Yesus mati bagiku. Yesus bangkitkan hidup, Yesus bangkitkan hidup, Yesus bangkitkan hidup. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Tuhan yang boleh mengizinkan kita berkumpul saat ini. Dan luar biasanya adalah tadi siang diberikan hujan agar kita boleh teduh saat ini. Tepuk tangan luar biasa untuk kehadiran dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan Saudara semua jemaat Tuhan yang begitu banyak pada sore malam ini. Saya tahu saudara punya pergumulan, saya tahu saudara punya kesusahan, tetapi kebangkitan Kristus adalah sukacita besar yang mengumpulkan kita semuanya saat ini. Oleh karena itu lupakan penderitaanmu, lupakan pergumulanmu. Sekarang ada Tuhan yang bangkit itu bersamamu. Lalu yang kedua, terima kasih kepada pemerintah Kota Madya Batam ini. Saya membayangkan luar biasanya kota ini. Benar, ini adalah kota yang menuju modernitas, dan warganya juga adalah warga yang bisa diajak bekerja sama untuk itu. Bayangkan saudara, ibadah ini bisa kita lakukan di tempat ini, persis di depan Wali Kota Madya, kantor Wali Kota Madya di tempat ini. Tidak di semua tempat bisa seperti ini. Dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, seluruh jajarannya, anggota Dewan, semuanya terlebih yang hadir saat ini. Apalagi untuk ketua panitia kita yang boleh memberikan waktu untuk mempersiapkan seluruh kegiatan ini. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Dan saya harus jujur, ketika saudara kita tadi melaksanakan azan, kita boleh tenang. Itu artinya, itulah bangsa kita dengan segala kemajemukannya. Tetapi di dalam cinta kasih, kita boleh saling menghargai, saling benar-benar hidup rukun dalam segala sesuatunya. Dan inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara, sebagai salam Paskah, kalau saya katakan dari sini Yesus sudah bangkit, tolong semua saudara menjawabnya. Dia yang bangkit itu sungguh mengasihi aku. Bisa? Oke, kita mulai. Yesus sudah bangkit. Dia yang bangkit itu sesungguhnya. Sekali lagi, Dia sudah bangkit. Dia yang bangkit itu mengasihi saya. Terima kasih. Firman Tuhan saya akan baca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lalu saya akan baca Roma 8 ayat 38 sampai 39. Demikian dikatakan dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini,
Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, jikalau media sudah secanggih zaman ini pada saat kebangkitan Yesus Kristus, maka kebangkitan itu sudah menjadi berita yang sangat viral. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada di situ Yesus yang bangkit itu katanya sudah bangkit. Saya nggak tahu statusmu apa hari ini. Mungkin ada yang bilang karena ketidakpercayaan bahwa ada kebangkitan, omong kosong. Lalu dibikin pertanyaan banyak. Mana mungkin? Tadi. Tentu ada juga yang akan hanya bilang ini hanya omong kosong. Atau jangan-jangan ada yang takut, orang akan bilang hati-hati setan penjaga kubur. Karena memang hidup kita tidak bisa lepas dari situ. Karena sekalipun kita beragama, maka hal-hal yang seperti itu kadang masih melekat dalam kehidupan kita. Karena memang saudara, kebangkitan itu adalah sebuah kata yang sangat indah untuk didengar. Kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat enak untuk dibicarakan, tetapi sangat sulit untuk diterima akal. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa bangkit kembali? Kalau sekiranya saya mati hari ini, lalu 2 hari lagi bangkit, maka orang akan bilang, pendeta mengatur itu sudah bangkit sepulang dari Batam loh. Tapi dia telah bangkit kembali. Maka kalau saya lihat tadi ramenya yang berfoto sama saya, mungkin semua akan berfoto, dan itu pohon itu pun akan roboh langsung. Karena saking sulitnya kita percayai. Maka saya harus katakan saudara, jangan terjebak seperti para murid itu. Mereka sudah diingatkan bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Yesus sudah berkata bahwa dia akan bangkit kembali. Mereka nggak ada yang mengingat itu. Mereka yang nggak ada yang mengimani itu. Mereka hanya terus berkecamuk dalam dunia alam berfikirnya. Mereka hanya terus terbiasa dari cara-cara berpikir mereka yang selama ini tidak mungkin ada orang mati bisa bangkit kembali. Oleh karena itu saudara, barang siapa yang mengimani iman seperti itu saya katakan, itu adalah iman kubur kosong. Iman kubur kosong tidak hanya pernah membawa kualitas imanmu lebih baik. Iman kubur kosong hanya akan membawa pertengkaran. Iman kubur kosong hanya akan membawa perdebatan. Dan iman kubur kosong itulah yang membawa orang kepada pernyataan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah omong kosong. Kita lihat, mereka tidak percaya kebangkitan itu. Para murid perempuan itu, orang-orang terkasih Yesus itu yang sangat dekat kepada Yesus itu, ketika mereka mau datang ke kubur itu, di tengah jalan mereka sudah berdebat. Siapa yang akan menggulingkan batu? Kalau mereka mengimani Yesus yang bangkit, tidak ada perdebatan itu. Tapi karena mereka mengimani kubur yang kosong, perdebatan itu pun terjadi.
Maka hati-hati kalau orang banyak berdebat, jangan-jangan itu adalah kosong juga. Kalau orang hanya berjalan dengan asumsi dan cara berpikirnya, jangan-jangan itu adalah juga kekosongan. Kemudian lihat saudara, ketika mereka sampai di kubur itu, mereka sebenarnya melihat malaikat di situ, tapi mereka tidak bisa melihat itu karena iman mereka adalah iman kubur kosong. Padahal itu adalah malaikat. Mereka ketakutan, mereka pikir itu setan. Maaf saudara kepada panitia, begitu foto saya ini saya lihat, ini kan lain dari wajah saya sekarang, lebih ganteng yang sekarang. Saya tidak tahu panitia dapat dari mana. Tapi ini adalah kisah ketakutan juga. Karena yang memotong rambut saya pada saat itu adalah istri saya yang tidak pernah belajar potong rambut. Tapi dia terlampau percaya diri dan saya terlampau ketakutan karena COVID. Sudahlah, potong sendiri saja. Bayangkan, lalu pangkas rambut dibeli dengan online, didatangkan itu, begitu datang disuruh saya duduk, inilah hasilnya. Ternyata sampai juga ke Batam. Yang mau saya katakan saudara, kisah-kisah ketakutan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Buang ketakutanmu, jangan pernah imani kubur kosong itu. Kemudian ketika para perempuan itu menjumpai para rasul yang lain, coba apa kata rasul murid-murid yang lain itu? Kau bilang Yesus bangkit, itu omong kosong. Bayangkan saudara, berapa tahun kita memeluk agama, berapa tahun mungkin sejak lahir kita sudah mengenal Kristus. Tetapi kalau kita tidak percayakan kebangkitan itu, betapa naifnya cara beriman kita. Maka saya yakin inilah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang membangkitkan semangat. Ini punya pergumulan di rumah. Mungkin suaminya ditinggalkan di rumah karena tadi pagi harus berbeda pendapat datang ke sini apa tidak. Lalu dia putuskan, kamu di rumah, saya ke sana. Masak nasi anak-anak, saya mendengarkan firman Tuhan. Amin. Maka saya katakan dari sini, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang membuktikan bahwa kata-kata janji Tuhan itu tidak omong kosong. Janji Tuhan itu pasti. Mana tadi pas Barawi itu? Yang luar biasa, tepuk tangan dulu untuk mereka. Tuhan memberkatimu. Janji Tuhan itu pasti. Biarkan kamu bertumbuh secara fisik. Kenapa diam? Saya pendeta semua pikir tadi apa mereka ini menikmati anak kecil masa kecil, saya pikir begitu. Bertumbuh secara intelektual, bertumbuh dalam spiritualitas yang baik. Amin. Itu janji, itu pasti. Lalu lihat anak siapa yang ada di sini. Ini masa depan. Ini semua yang ada di depan ini masa depan gereja. Ini masa depan bangsa ini. Janji kebangkitan itu adalah janji yang dialamatkan juga untuk ini. Maka siapa yang mau mencari menantu dan hela, lihat lirik mulai dari sekarang. Artinya saudara, Yesus yang bangkit itu, Yesus yang membuktikan bahwa setiap yang dijanjikan itu pasti akan terbukti. Lalu Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang mengalahkan maut. Siapa yang takut dengan kematian di sini? Saya takut. Umur manusia hanya 70 tahun. Berapa tahun lagi kamu hidup? I don't know. Masih? Atau sudah ada umur 69? Hati-hati kawan, bro, tinggal 1 tahun lagi. Persoalannya diminta enggak ini masih? Kalau menambah dosa, udahlah kita sama-sama berdoa Tuhan selesaikanlah pada malam ini. Mumpung masih banyak orang di sini. Tapi kalau masih mau kau minta, bertanggung jawablah. Tidak ada satu hal apapun, termasuk maut dan kematian itu, yang membuat saudara ketakutan dalam hidup ini. Maka kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian menuju kepada kebangkitan, menuju kepada surgawi itu. Amin. Kalau begitu
itu sudah siap mati malam ini? Itu persoalan lain memang, karena anak masih kecil-kecil. Yesus yang bangkit itu adalah bukti cinta kasih Allah. Dia benar-benar mencintai, dia benar-benar menyayangi. Dan di dalam kebangkitan itu kita beroleh kehidupan baru. Maka lihat, siapa yang percaya kepada kebangkitan Kristus, kita ini semua adalah manusia baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, hidup yang penuh dengan dosa dan angkara murka itu sudah di belakang. Kita sekarang menuju kepada ke depan, menuju kehidupan yang lebih pasti, kemenangan di dalam Kristus. Maka tema kali ini sangat luar biasa yang dipilih oleh PGI. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, dalam sebuah relasi, berjauhan itu tidak enak. Saya mau tanya anak muda, siapa yang sudah pacaran di sini? Gak usah malu-malu. Jatuh cinta itu normal. Mamamu yang bikin itu tidak normal lagi. Karena pikiran mamamu itu kau harus sekolah terus. Padahal jatuh cinta itu keluar dari dalam, benar nggak? Kalau begitu siapa yang sudah punya pacar? Nah, mulai diam kan? Siapa di sini orang muda yang sudah punya pacar tapi hubungan jarak jauh, long distance? Ada? Pasti ada, nggak usah malu-malu lah. Atau siapa di sini ibu bapak yang harus berjauhan karena suaminya atau istrinya kerja di luar kota? Ada nggak? Yang mau saya katakan saudara, dalam hubungan jarak jauh ini, pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan kalau rindu? Video call, terima kasih. Yang nggak punya Android terpaksa lihat foto, lihat terus, lalu simpan lagi, lihat lagi, sampai fotonya buram, mata pun buram, nggak bisa lihat apa-apa lagi. Ini. Lalu yang kedua, lihat, susahnya berhubungan jarak jauh, lihat orang bersama, lihat keluarga orang bisa makan bersama. Lalu lihat keluarga orang lain bisa berkegiatan bersama-sama, ke pesta bersama seperti orang Batak. Suaminya, istrinya ada di sana. Ini bisa membuat iri dalam hati. Dan maaf, orang yang hubungan jarak jauh itu tantangannya banyak. Kita nggak bisa salahkan zaman, karena tawaran ada di mana-mana. Lihat. Apalagi mata laki-laki, hati-hati loh. Berbeda dengan mata perempuan. Mata laki-laki lihat yang beling-beling lewat langsung melotot begini. Waduh. Lihat mata perempuan, kalau lihat laki-laki ganteng lewat mereka tenang. Tahu Pak Pendeta? Yang membuat mereka susah adalah kalau sama-sama perempuan lewat, pakaiannya necis, sepatunya ini bagus. Wah. Mata biasa aja, tapi mulut mulai komat kami. Gak cukup sampai di situ, baru mulai berbisik. Dari mana dia minjamnya? Maka hati-hati dalam sebuah hubungan yang mau saya katakan. Saya harus desain diri saya harus persiapkan diri saya harus tata emosi saya tidak bisa menyalahkan zaman. Kalau manusia bisa menata diri, hubungan jarak jauh itu bisa berakhir baik. Yang mau saya katakan saudara, kalau manusia bisa menata seperti itu, Allah adalah Allah yang luar biasa di dalam cintanya. Cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang utuh, sempurna dan kekal. Bayangkan karena dosa, relasi kita dengan Allah menjadi terputus. Relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang sebelumnya baik, sangat penuh dengan damai, sangat sejahtera, tapi itu terputus hanya karena dosa. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu dunia ini diciptakan begitu sempurna,
Pertanyaannya, apakah kesempurnaanmu dengan Tuhan itu adalah kesempurnaan yang bisa kau jaga setiap saat atau tidak? Kesempurnaan ini sering saya rusak. Kesempurnaan ini oleh karena keinginan, pekerjaan, jabatan yang tidak bisa saya kelola dengan baik. Semuanya bisa bergeser, lalu itu mengecewakan Allah. Tapi lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cintalah, kasih sayanglah yang membuat semua hubungan dapat dipulihkan. Sekali lagi saya katakan, cinta dan kasih sayanglah yang membuat semua hubungan dapat dipulihkan kembali. Hubungan boleh terputus, hubungan boleh rusak, tetapi selama cinta, selama kasih sayang melimpah ruah ada di dalam diri kita, relasi itu akan terjaga dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun masalah yang kamu hadapi secara pribadi, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah hubungan kerjamu, kehadiran kita di kota Batam itu, persoalan itu tidak boleh putus. Hubungan kita tidak boleh putus dengan siapapun, hanya karena atas nama apapun. Tapi mengatasnamakan cinta yang ada dalam diri saya, yang ada di dalam kehidupan saya, yang sudah ditanamkan oleh kebangkitan itu, saya harus terus mengupayakannya dalam cara yang terbaik di dalam kehidupan saya sehari-hari. Hanya saja cinta butuh pengorbanan. Lihat, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu Dia menjadi manusia biasa, bahkan menjadi hamba, bahkan mati sebagai manusia berdosa. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa demi cintanya kepada kemanusiaan ini. Dia mau turun pangkat. Bagaimana Pak Budi? 2024 kita yakin harus naik lagi ya. Itu doa dan harapan kita kepada semua orang. Tidak ada yang mau turun pangkat. Saya pun sebagai preses HKBP udah 2 periode ini. Tinggal 2 tahun lagi bro. Ini juga akan turun. Persoalannya mau tidak? Karena selama saya pendeta, belum ada pernah mengundang saya, Pak Pendeta datang dulu, ada ibadah syukuran. Syukuran karena apa? Suami saya sudah turun pangkat. Gak pernah ada itu. Bersukacita kalau bapakmu turun pangkat? Tidak mau. Tapi lihat Yesus itu mau. Dia tinggalkan kehebatannya itu. Dia tinggalkan kemahkotaannya itu. Dia tinggalkan kemahakuasaannya itu demi cinta. Amin. Bagaimana dengan suami di rumah? Atau istri di rumah? Mau nggak egonya diturunkan sedikit? Mau? Pulang dari sini, jumpai suamimu langsung cium pipi kanan, pipi kiri. Inilah oleh-oleh dari Paskah, suamiku sayang. Amin. Yang istri-istri juga mau? Harus mau. Ini cinta. Korbankan, jangan bawa keegoanmu. Saya juga harus katakan bagi warga Kristen yang ada di kota ini, tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita lebih dari orang lain, dan tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita rendah dari siapapun. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, tetapi nyatakan kehadiranmu dengan cinta. Katakan kehadiranmu dalam persekutuan apapun, dalam kualitas cinta yang terbaik. Kalau Allah itu adalah Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa kita, kelemahan kita, itu artinya jangan pernah lupakan, jangan pernah kehilangan cinta itu hanya karena sakit hati, hanya karena sentimen pribadimu. Amin. Bapak siapa yang hebat di sini? Bapak siapa yang hebat? Ini ragu-ragu ini. Yang angkat tangan.
Ini yang depan ini ragu. Pernah bapakmu mengecewakanmu? Dibalas dengan apa? Senyuman, hebat. Tapi emang Princess mau tanya, apa hakmu kecewa sama bapakmu? Hah? Ada hakmu kecewa enggak? Yang ngasih makan siapa? Yang ngasih uang sekolahmu siapa? Yang beli bedakmu itu siapa? Yang beli ikat rambutmu itu siapa? Lalu kenapa kamu benci? Sekarang minta maaf. Maafkan saya bapakku. Nah itulah susahnya minta maaf. Ini yang merusak kita. Kita merasa selalu lebih hebat. Kita merasa selalu lebih benar. Sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita katakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Mulut ini sendiri pun adalah mulut yang tidak pernah kita jaga. Seharusnya mulut ini adalah mulut yang berkata-kata berkat. Mulut ini adalah mulut yang harus berkata-kata tentang kebenaran. Dan mulut ini adalah mulut yang mengatakan kepastian seturut dengan kehendak Allah. Tapi mulut ini juga sering mengecewakan Tuhan. Bahkan saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita masing-masing. Sering moto hidup kita, diberkati menjadi berkat. Sekarang mari evaluasi bersama. Sejauh mana hidupmu menjadi berkat? Sejauh mana hidupmu menjadi sukacita bagi siapapun? Apakah kamu mau memberikan yang terbaik dari kehidupanmu itu sebagai responmu terhadap Yesus yang bangkit itu? Ini yang harus kita jawab bersama. Nah, saya ambil contoh. Kalau sekiranya bapak-bapak yang ada di sini, kalau sekiranya bapak mendapatkan uang 100 juta hari ini, malam ini, uangnya untuk apa? Atau ini PPD distrik Kepulauan Riau ini, kalau sekiranya kamu malam ini dapat uang 100 juta, uangnya mau kau kemanakah? Makan-makan bagi anak-anak, uang sekolah. Sekarang balikan pertanyaannya kepada saya. Kalau Pak Pendeta dapat 100 juta, malam ini mau dikemanakan? Jawaban saya kasih semua sama kalian. Karena dapat. Lalu pasti ada pertanyaan berikut. Kenapa? Karena kalau itu sudah habis, saya bermimpi lagi sekali lagi. Biar dapat uang 100 juta. Bayangkan, dalam masih mimpi pun kau sudah pelit. Ini kan saya katakan kalau. Uangnya sudah ada belum? Belum. Tapi kamu sudah memikirkan dirimu. Untuk anakku, untuk suamiku, untuk ini. Mana untuk orang? Apalagi uangmu sendiri. Maka jangan pelit, jangan kikir. Apa yang ada padamu, itulah yang terbaik harus kamu bangun dalam kehidupanmu. Artinya saudara, cinta kasih itu tidak akan dipatahkan oleh apapun. Allah yang mengorbankan dirinya, Allah yang terus menyayangi hidup ini, tanpa mau melihat dosa, tanpa mau melihat kesalahan dari manusia itu. Itu artinya cinta yang dimiliki Tuhan itu adalah cinta yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Cinta itu terus mengalir, cinta itu terus mengakar dalam hidupnya, dan inilah yang ditawarkan bagi kita sekarang. Lalu yang berikut, saya sering melihat Facebook ibu-ibu. Kadang ada 5 orang kemanapun pergi bareng berlima, makan bersama berlima, jalan pagi berlima, menyalurkan hobi apapun berlima. Suami-suami juga ada seperti itu, bukan hanya ibu-ibu ini. Tahu kenapa mereka bisa? Hobinya, kesamaannya. Tidak ada lagi yang bisa membedakan mereka. Mereka makan apapun senang, mereka menikmati apapun senang, menjalankan apapun senang. Lalu saya berpikir, kalau masing-masing kita sebagai umat yang dicintai Tuhan, kenapa nggak bisa berlaku seperti itu? Seharusnya sebagai orang yang dicintai Tuhan, yang diselamatkan Tuhan,
tidak ada lagi yang bisa membedakan saya dengan para pendeta, dengan para jemaat di sini. Ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial budaya boleh berbeda, tetapi sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita boleh bersama-sama menikmati segala sesuatunya. Amin. Lalu saya bermimpi, maunya inilah yang hadir di tengah-tengah keluarga orang percaya, dimanapun dia berada. Mengasihi itu, mencintai itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Maka saya ingatkan yang pertama, mengasihi itu berarti melakukan segala kebaikan. Semua kita pasti pernah kecewa, tapi kekecewaan tidak boleh membuat kita mundur dalam melakukan kebaikan. Lakukan terus yang terbaik. Saya katakan, ketika engkau melakukan yang terbaik, omongan dan cibiran orang pun pasti banyak. Apa ini pendeta ini? Saya kenal dia siapa? Bayangkan, kamu melakukan keakraban menjabat, sok dia pura-pura berjabat tangan, mau mengambil hati itu, ambil muka itu. Kalau dalam hatimu itu apapun kebaikan, apapun kata orang, jangan pikirkan kata orang. Kamu tidak pernah hidup karena kata-kata orang. Kalau kau katakan saya sekarang Pak Preses ini putih ya, kamu bilang, gak bangga saya dibikin itu. Mana mungkin putih saya, ini aslinya hitam. Jangan coba puji-puji yang gak benar. Maka berbicara apa adanya. Demikian juga kata-kata orang lain. Saya datang, saya hadir, saya melakukan yang terbaik. Itu adalah karena prakarsa dan inisiatif saya. Apapun kata orang, saya tidak mau peduli dengan itu. Ini yang harus terbangun. Nilai kebaikan tidak boleh direntukan oleh apapun. Ada kalimat dari Bunda Teresa yang luar biasa. Orang sering tidak beralasan, tidak logis dan mementingkan diri sendiri. Tetaplah maafkan mereka. Jika kau peramah, orang bisa saja menuduhmu egois, punya maksud tersembunyi. Bayangkan jahatnya orang. Tapi saya bilang tetaplah tersenyum. Coba sekarang hadap kiri masing-masing, senyumlah. Tapi senyum karena itu hidup, gak ada yang lain. Ngapain saya harus berhenti senyum? Karena ada yang menuduh saya macam-macam. Jika kau sukses, kau akan mendapatkan sejumlah teman palsu. Ingat ini, jika kau sukses, kamu akan mendapatkan sejumlah teman palsu dan sejumlah musuh sejati. Tetaplah sukses. Mau dimusuhi, mau diapain, suksesmu jaga terus. Jika kau jujur dan berterus terang, orang-orang mungkin akan mencurigaimu. Tetapi tetaplah menjadi jujur dan berterus terang. Jika kamu damai dan berbahagia, mereka mungkin akan iri, tapi tetaplah bahagia. Amin. Kalau kamu bahagia, pasti ada orang yang tidak suka. Apakah kebahagiaanmu kurang? Kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh siapapun. Kebahagiaan saya ditentukan oleh Allah yang mencipta saya itu. Lalu yang kedua, mengasihi itu berarti memberi diri, berkorban. Lihat, cintanya dia mengorbankan anaknya. Dulu sewaktu surat teknologi tidak semaju sekarang, orang kalau jatuh cinta hanya melalui surat. Benar? Kalau sekarang dia suka, sudah bisa kirim WhatsApp. Dan hebatnya sekarang bukan hanya perempuannya yang di WhatsApp, mamanya pun sudah di WhatsApp. Kalau bagi kami orang Batak, nantulang, si Ririn di mana? Nah, gitu. Enak, jawaban pun langsung dapat. Kenapa dengan anak saya Ririn? Mau jalan-jalan nantulang, bolehkah? Paling memang jawaban mamanya itu masih sekolah kamu. Tapi artinya itu langsung. Kalau dulu melalui surat itu payah. Dikirim surat hari ini, melalui orang, syukur-syukur suratnya disampaikan. Ada juga surat yang lain dikasih.
Ini repot. Tapi anggaplah suratnya nyampe. Surat akan dibaca malamnya. Kalau dia suka, ini akan berulang-ulang dia jawab, lalu disimpan di bawah bantal. Ini yang ketawa pasti pengalamannya. Lalu dibaca lagi, lalu dibalas, terus ini. Artinya itu butuh pengorbanan. Lalu kalau jalan, walaupun itu bukan jalurnya, dia akan memaksakan diri lewat jalur rumah pacarnya itu. Karena nggak ketemu dengan orangnya, lihat jendelanya pun udah senang. Itu jendela rumah pacar saya. Jendela yang itu kamarnya. Kalau itu masih enak kawan. Anjingnya pun lewat, dia sudah senang tampil. Ini anjing pacar saya. Luar biasa. Nah ini aneh. Tapi itulah karena cinta yang meluap dalam diri kita. Artinya saudara, kalau kau benar-benar cinta, hati-hati. Cintamu itu harus kamu jaga dalam segala hal. Saya mau ambil contoh lagi PPD ini. Bisa orang sama-sama berdoa, sama-sama bersekutu, tapi kebencian terpelihara terus. Ya Tuhan, kuatkanlah persekutuan kami dalam cinta. Engkau Yesus yang bangkit. Sewaktu dia berdoa, orang yang dia suka datang terlambat, duduk di sampingnya. Begitu amin, dia lihat, waduh, kenapa ini di sini? Bayangkan sebenarnya, tadi semangat, nilai hidup itu begitu tertanam, doa itu begitu dalam tertancap kepada Tuhan. Tapi orang yang ada di sekelilingnya tidak bisa dia rangkul dalam cinta yang sesungguhnya. Hanya karena tidak bisa menata hati dan menjaga kehidupan dalam kualitas yang terbaik. Lalu yang ketiga, cinta tidak boleh berubah menjadi benci. Makanya kalau ada lagu benci tapi cinta bohong itu. Saya ambil contoh ya. Pak Pendeta. Dulu memang saya sangat cinta sama perempuan yang satu ini. Jadi kenapa sekarang? Sejak kata-katanya menyayat hati ini. Hati ini makin hancur Pak Pendeta. Rasa cinta itu sudah hilang. Kebencian yang meluap sekarang ini. Itu bukan cinta. Cinta itu akan konsisten, akan berlangsung secara terus-menerus. Dia tidak bisa diputuskan oleh apapun. Saudara boleh dikecewakan oleh pasanganmu, tapi cintamu harus cinta yang terus mempertahankan itu. Cintamu boleh dikecewakan oleh hubungan dalam tindakan sosialmu, tapi saya katakan bahwa cinta itu tidak akan boleh dihapuskan oleh apapun. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bahkan saudara, anaknya sendiri tidak disayangkan. Kalau anaknya sendiri sudah dikasih, segala sesuatunya itu pasti akan diberikan bagi kita. Yang mau saya katakan, berkat terbesar dalam hidupmu bukanlah harta yang kau miliki. Berkat terbesar dalam hidupmu bukanlah jabatan yang kamu miliki. Tapi berkat terbesar dalam hidupmu adalah Allah itu hadir dan berada di dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Di rumahmu Allah itu hadir. Dalam kehidupanmu sehari-hari juga Allah itu hadir. Semuanya bisa kamu nikmati. Pernah masuk ke sebuah restoran yang ada tulisannya all you can eat. All you can eat. Semua bisa kamu bayar. Semua bisa kamu makan. Hanya sekali bayar. Sehingga ketika makan di situ, apa yang dihidangkannya semua libas. Asal jangan dibungkus bawa pulang. Tapi selama makan di situ, semuanya sudah terhidang. Nggak perlu tanya, bisa makan ini, nggak usah.
Tapi sekali masuk, sekali bayar, nikmati semuanya. Yang mau saya katakan saudara, jauh lebih dari situ Allah kita itu. Apapun yang ada dalam kehidupan ini, semua di dalam Allah, semua bisa kita makan. Asal di dalam cinta kasih yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, sekali lagi, Allah di pihak kita, semuanya akan disediakan bagi kita. Kemudian Roma 8 ayat 33, siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Tidak ada yang dapat menggugat kita. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan kita. Menggugat itu sebenarnya adalah istilah dari pengadilan yang bukan hanya sekedar mendakwa, tetapi yang sudah menjadi keputusan dicoba untuk dibatalkan. Jadi kalau ada kasus kita sudah dimenangkan, lalu ada yang keberatan, lalu coba itu digugat kembali. Kalau di negara ini Mahkamah Agung ya, pengadilan yang lebih tinggi. Kalau di kerajaan Romawi dulu itu kaisar. Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung tak boleh lagi digugat siapapun. Apa yang sudah diputuskan kaisar tidak boleh digugat oleh siapapun. Maka sekarang yang memutuskan, yang membenarkan kita itu adalah Allah. Dialah pengadil tertinggi. Kalau Allah sudah memutuskan membenarkan kita, tidak ada lagi siapapun yang menggugat. Saya bilang kepada saudara, saudara boleh berdosa selama ini. Saudara boleh menghadapi hal-hal yang buruk karena kesalahan dan dosamu. Tapi Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah, Kristus yang adalah pembela bagi kita itu, dialah yang sudah membenarkan dan memenangkan kita. Amin. Oleh karena itu jangan lagi menjadi manusia yang hanya menyesali masa lalu. Boleh masa lalumu buruk, boleh masa lalu yang kelam, tapi Yesus yang melalui kematian kebangkitannya itu lalu dia naik ke sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Dialah yang sudah membenarkan kita. Benar saudara, kita ini manusia yang hidup dalam dosa, tapi lihat kematiannya itu sudah kematian yang menanggung hukuman dosa bagi kita. Bahkan kebangkitannya itu adalah kebangkitan yang sudah mengalahkan hukuman maut itu. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkuasa bersama Allah Bapa. Segala kuasa ada di kaki Yesus. Bayangkan, dia sudah bersama dengan Allah. Kita berkumpul sekarang ini, kita punya dosa, kita punya apapun, dialah yang terus menjadi pembela kita. Kalau dalam bahasa Inggris, pembela ini bukan disebut pembela, tapi pendoa. Jadi artinya Allah itu adalah Allah yang mau terus-menerus berdoa bagimu. Siapapun kamu, tanpa terkecuali, saya katakan karena firman Tuhan, Allah selalu, Yesus selalu berdoa bagimu. Amin. Enak nggak kalau ada yang mendoakan? Enak. Kalau saya tahu masih ada yang mendoakan saya, ini kebanggaan saya. Terus terang, kami para pendeta ini pun adalah para pendeta yang sangat bangga ketika para jemaahnya juga mendoakan. Benar nggak Bapak Pendeta? Saya bisa berkhotbah hari ini adalah karena doa jemaat. Makanya kalau saya baca di YouTube saya itu, lalu ada orang yang bilang, saya berdoa buat kesehatan Bapak Pendeta. Langsung saya bilang begini, terima kasih Tuhan. Kepada ibu-ibu juga saya katakan, benar, alangkah enaknya kalau ada yang mendoakan, kalau pendeta yang mendoakan, anakmu itu pun mendoakan kamu. Itulah doa yang terbaik bagi kehidupanmu. Amin. Pernah kau doakan bapakmu? Seberapa sering? Ada yang membawa anak kecil di sini yang baru bisa bicara? Doa singkat anakmu yang kecil itu juga adalah doa yang terbaik bagimu. Amin. Doanya memang sederhana. Tuhan, beri kesehatan sama mama saya. Amin. Lebih hebat itu dari doa pendeta mengatur.
Dan doanya juga jujur. Berikan rezeki buat mama saya. Dia kerja sekarang biar dapat duit. Aku mau jajan. Amin. Dia tentang kebutuhannya, tapi doa itu adalah doa yang terbaik. Maka hati-hati kalau tidak ada lagi yang mendoakanmu dalam hidup. Saya sering berkata dalam khotbah saya, kata-kata jelek dari orang, hati-hati, jangan-jangan itu yang akan terjadi dari kehidupanmu. Maka kita harus selalu menjaga hati, menjaga hidup, sehingga kata-kata yang terbaik menjadi kata-kata doa dari setiap orang yang dialamatkan bagi diri kita. Bayangkan saudara betapa sakitnya. Mampus itu pendeta itu. Biar tahu dia. 10 orang yang mendoakan seperti itu, lalu 1 orang yang mendoakan, pendeta itu diberkatilah. 10 itu mungkin didengar, atau sebaliknya, yang 1 itu yang didengar. Maka saudara, Yesus yang selalu mendoakan kita itu adalah Yesus yang harus benar-benar kita yakini, kita percayai. Kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa yang harus kita imani secara terus-menerus. Maka bagi saya, tema ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini harus menjadi sebuah pengakuan iman. Tolong saudara bikin tanganmu seperti ini. Taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Lalu bersama-sama kita mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sekali lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Baik maut maupun hidup. Seberat apapun penderitaan, seberapa berat apapun pergumulan kita lihat, kasih Allah ada selalu bersamamu. Tapi cuma kita harus belajar saudara, ada konsep yang keliru. Tuhan, kamu bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa hidup saya ini hancur? Tuhan, kamu bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa ekonomi saya hancur? Tuhan, Engkau bilang kamu mencintai keluarga saya, tapi kenapa keluarga ini hancur? Tuhan, Kau bilang kamu mencintai saya, tetapi kenapa penyakit ini datang? Saya harus katakan bagi saudara, pergumulan semuanya boleh datang berlalu. Tapi ingat, selama kamu fokus kepada yang sakit itu, maka penyakit dan kesusahan itulah yang menguasai hatimu. Tapi lihat di belakangnya itu, ada Allah yang sungguh-sungguh mencintaimu. Ada Allah sungguh-sungguh menyayangimu dalam segala hal. Ketika bisnismu gagal, Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar menyayangimu. Ingatlah, dengan kekuatan cinta kasih Tuhan, yang sulit itu akan segera berlalu. Keluargamu boleh hancur sekarang, tapi ingat, Allah yang mencintai kamu itu adalah Allah yang bisa menolongmu keluar dari keterpurukan itu. Maka saudara, jangan pernah berdoa agar semuanya itu berlalu dari kehidupanmu. Terima kasih, COVID ini segera berlalu, karena kita sudah booster. Booster vaksin yang kita terima itu adalah sebenarnya virus. Sama seperti anak-anak yang menerima imunisasi. Itu adalah virus. Tapi virus dalam dosis tertentu. Sehingga virus itu membangkitkan antibodi dalam tubuh. Virus itu yang merangsang. Artinya saudara, virus itu perlu untuk membangkitkan antibodi itu. Saya pernah melayani di dekat pembuangan sampah di Jakarta, yaitu Pangkalan 5 Bekasi, Bantar Gebang. Di situ orang hidup dengan sampah itu semuanya. Artinya mereka membuat gubuk-gubuk di sekitaran sampah itu. Lalu ketika mereka makan, mengambil makanannya, ditakkan di depannya, di dalam piring. Sebelum mereka jamah, maka semua sudah lalat sudah mengerumuni makanan ini.
Sudah penuh lalu mereka sisihkan begini, lalarnya pergi, lalu dia makan begini. Tapi saudara, mereka saya lihat sehat-sehat juga semuanya. Saya tidak menyuruh saudara makan seperti itu. Lalu yang kedua, seorang ibu yang baru pulang dari kampung kami di Tapanuli sana karena ada pesta. Dia jarang pulang kampung, makanannya steril. Lalu dia pulang kampung. Di kampung kami, Pak, kalau ada pesta, itu kalau potong babi, babinya dipotong-potong hanya di atas tikar. Lalu rame-rame memotong itu dibuat menjadi saksa. Artinya terbuka. Lalu waktu membagikan daging ini juga, daging ini dibikin dibagi di dalam sebuah ember, lalu nanti pakai tangan dibagi seperti ini. Lalu dia lihat wajahnya siapa ini. Kalau tulangnya kebetulan, maka ini akan diperbesar. Tapi kalau yang ada kanal ini pun lebih kecil dibikin dulu. Nah. Lalu ibu ini bilang, waduh, orang kampung itu sehat-sehat. Cara masaknya seperti itu, cara baginya juga seperti itu, mereka sehat. Tapi saya kok sakit perut. Yang mau saya katakan, semua hal bisa dibiasakan. Apalagi virus yang saya katakan tadi, termasuk penderitaan itu. Mana ada hidup tanpa penderitaan? Mana ada hidup tanpa kesusahan? Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah kaget. Penderitaan itulah yang membuatmu kuat hingga hari ini. Amin. Jangan-jangan kamu sebagai suami bisa lebih hebat karena berbagai benturan di rumah tanggamu sudah saudara lalui. Maka buat keluarga muda, sesakit apapun penderitaanmu hari ini, jangan mundur tapi teruskan rumah tanggamu. Tuhan pasti akan memberkatimu. Amin. Lalu yang kedua, baik kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Kuasa yang ada di atas dan kuasa yang ada di bawah. Jadi kalau kita ambil contoh ini sekarang, ada dua kuasa yang menguasai kita. Dunia maya dan dunia realitas. Inilah hidup kita sekarang ini. Mana lebih hebat? Mana lebih sering diikuti orang? Dunia maya atau dunia nyata? Kalau orang tua lebih hebat itu di dunia nyata. Kamu masih muda, nak. Kamu harus bertobat. Pikirkan orang tuamu. Itu orang tua di dunia nyata. Kalau di dunia maya, kalau kita ini orang tua gak bisa memakai handphone, handphonenya hang. Nak, lihat dulu handphone mama. Lihat, di dunia maya kita berguru kepada anak-anak. Tapi ini yang kita senangi. Maka lihat, dengan makin kuatnya teknologi sekarang ini, dengan dunia maya sekarang ini, kalau dulu kau pergi dari rumah belum punya handphone, nggak ada perasaan tinggal apa-apa. Sekarang pergi dari rumah, handphone tinggal gelisah mau minta ampun. Yang repot bapak-bapak ini, yang persoalan bukan handphonenya yang tinggal, yang di dalam lupa hapus. Benar nggak? Maka Pak Budi pulang dari sini, lihatlah medsos besok. Apa komentar yang hadir ini? Kita sama-sama pesta di sini, kita sama-sama pasca di sini. Jangan-jangan komentar besok di medsos, makanannya itu-itu aja. Coba, katanya bersukacita Yesus bangkit. Makanan kamu persoalkan. Yang duduk besok isi medsosmu, jangan negatif ya. Cuman duduk di lantai, padahal persembahan lebih banyak. Jangan bilang begitu. Tapi katakanlah yang membangun. Kasih Allah yang ajaib. Semua orang bersukacita. Ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di sofa. Semuanya Tuhan selamatkan. Amin. Artinya saudara, kita ini dalam di dua dunia ini, jangan sampai ada menguasai kita. Silakan bermedsos, silakan bermain di dunia maya. Tapi ingat, Tuhan adalah Tuhan pencipta dan pemelihara. Bisa nggak pakai mic ini tetap saya bilang ya? Ada di sini laki-laki yang suka skater?
Maksud saya bertobatlah. Ada yang suka judi bola, makin sedikit. Mudah-mudahan lah. Pakailah semuanya dengan baik. Tapi kamu jangan dikuasai oleh apapun. Kasih Allah itu tidak bisa memisahkan kita. Maka kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Tidak boleh kuasa apapun yang menguasai kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ingat ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki langit, kau di langit. Saya tambahkan itu ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saya mau sederhanakan. Masuk ke kamarmu, maaf, di kamar tidurmu ada Tuhan yang menuntunmu. Amin. Masuk ke dapurmu, saudara memasak nanti pagi, di sana ada Tuhanmu. Pergi ke tempat pekerjaanmu, Tuhanmu ada di sana. Dia menuntunmu, bekerjalah dalam kualitas yang terbaik. Hadirlah di kota Batam ini, karena di kota Batam ini Tuhan juga akan memegang tanganmu dengan kuat. Biarlah kota Batam ini menjadi tanah kanan bagi kita semuanya. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Tanah di mana kebangkitan Tuhan itu adalah tanah di mana manusianya akan hidup di dalam cinta. Mari kita semangati diri kita. Tuhan, hadirkan kami sebagai perwujudan cintamu di kota ini. 1, 2, 3. Tuhan, hadirkan kami sebagai perwujudan cintamu di tengah-tengah kota Batam ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kita semua. Tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga. Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kekecewaan, tetapi cinta tetap cinta. Tuhan terus menawarkan cinta bagi kami. Hidup kami penuh dengan dosa dan kemunafikan, tapi cinta Tuhan tidak terpatahkan oleh apapun. Biarlah Tuhan, kasih sayang Tuhan adalah kasih sayang yang tidak dapat memisahkan kami dari apapun. Sehingga kami pun dalam pergaulan kami tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Kami boleh berbeda secara selera, berbeda secara latar belakang, berbeda secara budaya, tapi di dalam cinta kami akan menyatu. Di kota ini juga kami sangat bersyukur buat roh bijaksana yang Tuhan berikan kepada pemerintah kota ini, yang terus memimpin kota ini menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Semua orang berasal dari suku dan pendidikan latar belakang yang berbeda, tapi di kota ini bisa saling menyatu. Biarlah kami hadir di dalam kota ini, dalam pergaulan kami, berdasarkan cinta kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Dan tolong Tuhan, berkatilah ibadah kami malam ini, terlebih panitia yang sudah bersusah payah, seluruh yang terlibat dalam ibadah ini. Kiranya kasih sayang Tuhanlah yang terus akan mempersatukan kami hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.